Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya membuka sebuah presentasi yang akan membawa kita lebih mengenal lebih dekat sosok inspiratif seorang pemimpin muda yang inovatif dan visioner yang telah banyak memberi warna baru dalam dunia pendidikan di teknologi di Indonesia. Tokoh yang akan kita angkat adalah Nadiem Anwar Makarim, seorang figur yang bukan hanya dikenal karena prestasinya sebagai pendiri Gojek, tetapi juga karena teladannya dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, berinteraksi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melalui video pendek ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai berakhlak bukan hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar tercermin dalam tindakan dan kepemimpinan beliau. Mari kita saksikan bersama video role model berikut ini, dan semoga dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Pada kesempatan ini, kelompok 1 terdiri dari M. Alfarizi Nur SH, Fiji Ismaudi SE, Aldi Eka Saputra SIP, Salsabila ST, dan Maria Batubara STRkom akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nadiem Anwar Makarim adalah sosok muda visioner yang dikenal luas sebagai pendiri sekaligus mantan CEO Gojek, aplikasi transformasi dan layanan on-demand pertama Indonesia yang berhasil berkembang menjadi perusahaan raksasa dengan status dekakorn. Keberhasilannya membangun Gojek tidak hanya mengubah wajah industri transportasi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi jutaan orang di Indonesia. Reputasi ini kemudian mengantarkannya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019. Salah satu terobosan penting yang ia bawa adalah lahirnya program Merdeka Belajar, sebuah kebijakan yang bertujuan merevolusi sistem pendidikan di Indonesia. Program ini menekankan pada kemandirian belajar, pengembangan kreativitas, serta kebebasan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Melalui Merdeka Belajar, Nadiem mendorong transformasi pendidikan yang lebih relevan dengan tantangan zaman sekaligus membangun generasi yang adaptif, kritis, dan inovatif. Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem juga memperkenalkan berbagai subprogram seperti Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar jurusan bahkan di luar kampus, serta program Guru Penggerak yang bertujuan mencetak pendidik unggul yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu, ia menggagas asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional dengan penilaian yang lebih menekankan pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter siswa. Terobosan-terobosan ini menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada masa depan. Dengan latar belakang pendidikan S1 Hubungan Internasional dan Sastra di Brown University, serta gelar MBA dari Harvard Business School, Nadiem membawa pemikiran global yang dikombinasikan dengan semangat inovasi lokal dalam menjalankan tugasnya. Melalui perannya sebagai menteri, ia berusaha memastikan bahwa pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter, kemandirian, dan daya saing global. Nilai-nilai berakhlak antara lain. Pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan menuntut aparatur sipil negara untuk senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. ASN harus mampu memberikan layanan yang ramah, solutif, serta inovatif agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Makarim, selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui program Merdeka Belajar, berupaya menjawab kebutuhan nyata dunia pendidikan di Indonesia, yaitu memberikan ruang kebebasan, inovasi, dan fleksibilitas bagi guru, siswa, serta mahasiswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Selain itu, ketika masa pandemi, dibuatlah program Bantuan Kuota Internet bagi setiap siswa, guru, dan mahasiswa untuk tetap menjalankan pendidikan di masa pandemi. Kebijakan itu lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat untuk tetap bisa mengakses pendidikan di tengah keterbatasan. Nadiem tidak hanya melihat aturan kala itu, tetapi benar-benar mendengarkan kebutuhan masyarakat dan akhirnya melahirkan suatu kebijakan yang tepat dan solutif demi menjawab tantangan yang ada. Ini merupakan suatu wujud nyata untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus mencerminkan bagaimana seseorang pejabat negara dapat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kedua, nilai akuntabel. Nilai ini menuntut aparatur sipil negara untuk bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selama masa kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim, selaku mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk suatu program yang dimana diperkenalkan sebagai asesmen nasional, sebagai instrumen pengukuran kualitas pendidikan yang objektif dan terukur. Dengan adanya indikator ini, publik dapat menilai secara terbuka sejauh mana keberhasilan program pendidikan dijalankan. Kebijakan tersebut disertai dengan laporan distribusi dan evaluasi penggunaan anggaran, sehingga masyarakat mengetahui bahwa dana benar-benar digunakan untuk mendukung kelangsungan pendidikan.
Dengan demikian, kepemimpinan Nadiem Makarim menjadi contoh nyata penerapan nilai yang akuntabel yang menghadirkan kebijakan publik yang fleksibel namun tetap transparan. Selama masa kompeten, nilai ini sangat tercermin dalam kebijakan pendidikan yang digagas oleh Nadiem Anwar Makarim, platform Merdeka Mengajar. Platform ini diluncurkan untuk mendukung implementasi kurikulum kemerdekaan sekaligus menjadi sarana pengembangan kompetensi bagi para guru di seluruh Indonesia. PMM menyediakan berbagai fitur, diantaranya perangkat ajar, asesmen murid, video inspirasi, karya guru, dan terutama pelatihan mandiri. Fitur pelatihan mandiri memungkinkan guru belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai kebutuhan. Materi pelatihan disajikan dalam bentuk video singkat, modul, dan kuis interaktif sehingga lebih mudah dipahami. Setelah menyelesaikan pelatihan, guru juga memperoleh sertifikat sebagai bukti peningkatan kompetensi. Melalui platform ini, guru tidak hanya meningkatkan kemampuan dirinya, tetapi juga dapat berbagi praktik, baik kepada sesama pendidik, sehingga tercipta budaya belajar yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana nilai kompeten diimplementasikan dalam pelayanan publik. Nadiem Makarim menghadirkan terobosan menjadikan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, memberdayakan mereka untuk lebih profesional, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 4. Aspek harmonis. Nadiem Makarim senantiasa menjunjung nilai keharmonisan dengan membuat sebuah program untuk guru, yaitu melalui program guru belajar dan berbagi. Tentu program itu bertujuan agar sesama guru dapat saling memberikan pengetahuan dan juga dapat saling berbagi pengalaman dalam mengajar. Tentu tujuan ini digunakan untuk menciptakan merdeka belajar adalah para guru hebat dan berkualitas. 5. Aspek loyal. Meskipun sudah memiliki karir yang cemerlang di perusahaan konsultan ternama di dunia, dengan rasa cintanya kepada tanah air, Nadiem memilih untuk kembali ke Indonesia untuk memulai karirnya, mendirikan Gojek pada tahun 2010. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang Indonesia. Walaupun sudah memiliki usaha Gojek yang berkembang baik, Nadiem Makarim tetap bersedia memenuhi panggilan negara saat Bapak Presiden menunjuknya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dia lakukan untuk menciptakan perubahan ke arah baik pada dunia pendidikan. Adaptif. Nadiem adalah sosok adaptif yang mampu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan zaman. Contohnya saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menunjukkan sikap adaptif dalam merespon kondisi darurat tersebut. Beberapa langkah adaptif yang dilakukan antara lain yaitu meluncurkan kebijakan belajar dari rumah yang fleksibel dan memberi keleluasaan bagi sekolah, guru, dan siswa dalam menentukan metode belajar sesuai kondisi daerah. Lalu memberikan dukungan kuota internet gratis kepada pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen agar pembelajaran daring dapat berlangsung lebih efektif. Tindakan ini mencerminkan bahwa Nadiem mampu cepat menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan yang berubah secara drastis. Nilai adaptif tersebut menjadikan pendidikan Indonesia tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan. Nadiem adalah sosok adaptif yang mampu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan zaman. Contohnya saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menunjukkan sikap adaptif dalam merespon kondisi darurat tersebut. Beberapa langkah adaptif yang dilakukan antara lain yaitu meluncurkan kebijakan belajar dari rumah yang fleksibel dan memberi keleluasaan bagi sekolah, guru, dan siswa dalam menentukan metode belajar sesuai kondisi daerah. Lalu memberikan dukungan kuota internet gratis kepada pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen agar pembelajaran daring dapat berlangsung lebih efektif. Tindakan ini mencerminkan bahwa Nadiem mampu cepat menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan yang berubah secara drastis. Nilai adaptif tersebut menjadikan pendidikan Indonesia tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan. Nadiem adalah sosok adaptif yang mampu menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan zaman. Contohnya saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menunjukkan sikap adaptif dalam merespon kondisi darurat tersebut. Beberapa langkah adaptif yang dilakukan antara lain yaitu meluncurkan kebijakan belajar dari rumah yang fleksibel dan memberi keleluasaan bagi sekolah, guru, dan siswa dalam menentukan metode belajar sesuai kondisi daerah. Lalu memberikan dukungan kuota internet gratis pada pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen agar pembelajaran daring dapat berlangsung lebih efektif. Tindakan ini mencerminkan bahwa Nadiem mampu cepat menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan tantangan yang berubah secara drastis. Nilai adaptif tersebut menjadikan pendidikan Indonesia tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan. 7. Kolaboratif.
Selain adaptif, Nadiem juga menampilkan karakter kolaboratif melalui program Kampus Merdeka. Program ini membuka kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak di luar kampus. Bentuk kolaborasi yang diwujudkan antara lain: 1. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri, dunia usaha, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat. 2. Pemberian ruang bagi mahasiswa untuk mengikuti magang, riset, proyek sosial, hingga kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Sinergi lintas sektor untuk menyiapkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Program Kampus Merdeka menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi dapat mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas. Nadiem Makarim adalah sosok pemimpin muda yang mampu menunjukkan bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan yang nyata. Melalui inovasi Merdeka Belajar, keberanian bertransformasi, serta komitmen pada kolaborasi dan pelayanan, ia memberikan teladan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari semangat melayani bangsa. Dari Nadiem, kita belajar bahwa pemimpin yang sejati harus visioner, adaptif, dan berintegritas dalam setiap langkahnya. Dari semangat inovasi dan keberanian Nadiem Makarim, kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya mampu menghadapi perubahan, tetapi juga menciptakan perubahan. Beliau menjadi teladan nyata bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diwujudkan dalam kebijakan, karya, dan sikap kepemimpinan. Mari kita jadikan kisah dan perjuangannya sebagai inspirasi untuk terus berkarya, berkontribusi, dan mengabdi demi masa depan Indonesia yang lebih maju. Semoga video ini tidak hanya memberi inspirasi, tapi juga mendorong kita semua untuk mulai menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak.